bersama Bapak Yosua Simamora dalam video pembelajaran secara daring. Pada kesempatan ini Bapak Yosua akan menyampaikan materi kelas 5 tema 1 subtema 1 dan pembelajaran 1. Anak-anak, sebelum memperhatikan materi yang akan Bapak sampaikan, sebelumnya Bapak Yosua akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini, yaitu siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia dengan benar. Siswa dapat menemukan ide pokok di setiap paragraf dalam bacaan dengan tepat. Siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Baiklah anak-anak, langsung saja kita belajar materi yang pertama. Coba perhatikan gambar di samping. Apa nama hewan pada gambar di samping? Apa yang kalian ketahui tentang gambar hewan di samping? Benar sekali. Gambar hewan di samping adalah kelinci. Kelinci merupakan hewan yang sangat lucu. Kelinci memiliki bulu yang tebal. Kelinci bias melompat dan berlari dengan lincah. Lalu, tahukah kamu mengapa kelinci dapat berlari, melompat dengan lincah? Ya, jawabannya adalah kelinci dapat berlari, melompat dengan lincah karena kelinci didukung oleh organ-organ gerak. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak pada manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Anak-anak, salah satu dari ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak dapat diartikan sebagai berpindah posisi atau perubahan posisi baik seluruh atau sebagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila makhluk tersebut terkena rangsang baik seluruh atau sebagian tubuhnya. Gerak pada tubuh manusia, hewan menggunakan organ hewan yang tersusun dalam sistem gerak. Gerak pada manusia dan hewan berguna untuk berlari, melompat, memegang, berjalan, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang, alat gerak berupa otot. Kedua alat ini bekerja sama dengan melakukan pergerakan kerjasama antara kedua alat gerak membentuk suatu sistem yang tersebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan diam, tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang sangat besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang tersebut ikut bergerak. Baiklah anak-anak, setelah kalian mempelajari yang tentang materi organ-organ gerak manusia dan hewan, selanjutnya kalian akan mempelajari materi tentang ide pokok dari kalimat pengembang. Apa yang kalian ketahui tentang ide pokok dan kalimat pengembang? Pertama-tama, Pak Yosua akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian ide pokok.
Ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok biasanya disajikan dalam kalimat utama. Kalimat utama yang membuat ide pokok biasanya terdapat dari awal paragraf, di tengah, atau di akhir paragraf. Sedangkan yang kedua adalah kalimat pengembang. Kalimat pengembang yaitu rincian informasi yang mendukung dari ide pokok dalam sebuah paragraf. Kemudian, setelah kalian mempelajari tentang ide pokok, kalimat dan kalimat pengembang, untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi yang sudah Bapak sampaikan, Bapak akan memiliki tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas kalian adalah bukalah buku tema 1 halaman 3. Ada bacaan dengan judul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Kemudian tugas kalian adalah temukanlah ide pokok dan kalimat pengembang dalam masing-masing paragraf pada bacaan tersebut. Baiklah anak-anak, seperti yang sudah kalian pahami sebelumnya, bahwa dalam suatu paragraf terdapat ide pokok dan dalam kalimat pengembang. Kalian juga harus bisa mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, tugas kalian adalah bukalah buku tematik tema 1 halaman 5. Kemudian pada halaman tersebut terdapat 3 ide pokok yang harus kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Kerjakanlah tugasmu itu pada buku tulismu masing-masing. Kemudian serahkan tugasmu pada Bapak. Demikianlah materi yang Bapak sampaikan. Semoga materi yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk dirimu dan menambah pengetahuan. Kemudian jangan lupa nantikan video pembelajaran Bapak yang kedua pada video selanjutnya. Apabila selama Bapak menyampaikan materi ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa anak-anak Horas.